Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fani Indriani dengan NIM 220910201113 dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas B3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk organisasi hibrida atau quasi-government dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Pertama-tama yaitu kita bahas dulu mengenai apa itu quasi-government. Quasi-governmental organization atau disingkat dengan Quago merupakan organisasi yang masuk dalam kategori organisasi pemerintahan namun diberikan tugas dan diasosiasikan dengan sektor swasta. Quasi-government ini memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, tetapi secara hukum dan keuangan dianggap sebagai badan usaha swasta. Di Indonesia sendiri itu contohnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN seperti Semen Indonesia, Garuda Indonesia, PLN, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu ya tadi itu PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN itu apa sih? Jadi PLN adalah salah satu perusahaan yang menjadi quasi-government. PLN adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1950-an dan diberikan tugas oleh pemerintah Indonesia untuk menyediakan pasokan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, PLN didirikan sebagai perusahaan swasta, tetapi dikelola oleh pemerintah dan memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa PLN ini merupakan quasi-government. Jadi yang pertama adalah kepemilikan dan pengendalian pemerintah. PLN itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga secara langsung itu terkait dengan kebijakan dan arahan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memiliki kendali yang signifikan terhadap pengangkatan direksi PLN dan kebijakan strategis PLN. Yang kedua yaitu tujuannya itu layanan publik. Jadi sebagai perusahaan listrik negara, PLN juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan listrik bagi masyarakat dari semua kalangan. Terus fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu regulasi dan pembatasan pemerintah. Jadi PLN itu tunduk pada regulasi pemerintah yang mengatur sektor kelistrikan, seperti tarif listrik dan standar pelayanan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan strategis PLN jika dianggap perlu untuk kepentingan nasional. Yang keempat yaitu ada pendanaan dan subsidi. Jadi meskipun PLN dapat mencari pendanaan dari pasar modal dan lembaga keuangan, pemerintah juga sering memberikan dukungan finansial atau subsidi untuk proyek-proyek yang strategis. Yang kelima yaitu keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Keputusan strategis PLN ini seringkali melibatkan pemerintah, terutama dalam hal perencanaan investasi yang besar, kebijakan tarif, dan kebijakan energi nasional. Yang keenam, ini ada penyediaan infrastruktur yang kritis. Jadi PLN itu pasti bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur yang kritis, yaitu dalam bentuk sistem kelistrikan, yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Dengan karakteristik ini, PLN menjadi entitas yang tidak sepenuhnya swasta, namun memiliki keterkaitan kuat dengan kepentingan publik dan pemerintah. PLN sebagai perusahaan listrik negara memiliki sejumlah urusan publik yang diselenggarakannya. Beberapa dari urusan publik tersebut melibatkan penyediaan layanan vital bagi masyarakat Indonesia. Berikut ada beberapa urusan publik yang diurus oleh PLN. Yang pertama yaitu menyediakan pasokan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. PLN itu memiliki tugas untuk menyediakan pasokan listrik ke seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta industri. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas dan pasokan listrik. PLN juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasokan listrik sehingga masyarakat dan industri dapat beroperasi dengan lancar. Yang ketiga yaitu menjaga harga listrik yang terjangkau. PLN juga bertanggung jawab untuk menjaga harga listrik yang terjangkau bagi
masyarakat di semua kalangan, serta industri industrial. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. PLN juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan seperti memperbaiki jaringan listrik dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan mengenai pasokan listrik. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi energi. PLN juga berusaha untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dengan menjalankan kepentingan publik tersebut, PLN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan PLN sebagai organisasi quasi-government tentu membantu memberikan struktur, pengelolaan, dan arahan yang diperlukan untuk memastikan penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Jika PLN sebagai organisasi quasi-government atau organisasi hibrid antara pemerintah dan swasta tersebut tidak dibentuk, maka pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia akan terganggu. Selain itu dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ketidakpastian penyediaan listrik. Jadi tanpa adanya PLN, mungkin tidak ada entitas yang secara khusus bertanggung jawab untuk merencanakan, mengemban, dan menyediakan listrik secara nasional. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan listrik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu ada ketidakstabilan kebijakan energi. Jadi PLN memainkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan energi pemerintah. Tanpa keberadaannya, mungkin akan sulit untuk mencapai konsistensi dalam kebijakan energi nasional. Yang ini juga dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan proyek-proyek energi. Yang ketiga yaitu tidak adanya penetapan tarif yang terukur. Jadi PLN bertanggung jawab untuk menetapkan tarif listrik yang adil dan terukur. Tanpa badan seperti PLN, penetapan tarif mungkin menjadi tidak teratur dan hal ini dapat berdampak pada konsumen dari segala lapisan masyarakat. Yang kelima yaitu tidak ada program pemberdayaan masyarakat melalui listrik. PLN juga terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui elektrifikasi perdesaan. Tanpa entitas seperti PLN, mungkin tidak ada upaya terkoordinasi untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil, terluar, dan terbelakang atau 3T di Indonesia. Yang keenam, kurangnya fokus pada energi terbarukan. PLN memiliki tanggung jawab dalam mengemban energi terbarukan. Tanpa keberadaannya, resiko kurangnya fokus pada pengembangan sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan itu mungkin saja terjadi. Yang ketujuh, yaitu ketidakmampuan menanggulangi krisis energi. PLN juga berperan dalam menanggulangi krisis energi. Tanpa keberadaannya, mungkin sulit untuk mengkoordinasikan respon terhadap gangguan teknis atau keadaan darurat lainnya yang dapat mempengaruhi pasokan listrik. Yang kedelapan, yaitu potensi ketidaksetaraan akses listrik. Jadi program-program untuk meningkatkan akses listrik di daerah yang dijalankan oleh PLN itu di daerah-daerah tertentu itu mungkin tidak terlaksana secara efektif yang dapat meningkatkan kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan dalam hal akses energi yang juga dapat berdampak pada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, PLN sebagai organisasi quasi-government atau organisasi hibrid antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.